Halo Bapak Ibu Guru, apa kabar? Shalom, sehat ya? Saya harap semuanya sehat. Masih dalam masa penantian. Hari ini secara khusus saya ingin membahas tentang ada surat edaran baru nih. Memang surat edaran ini kalau saya cek di websitenya di Simpatika tidak dimasukkan di sini ya, di surat edaran itu. Di sini ada perpanjangan terakhir, tapi sekarang ada berita baik bahwa ada perpanjangan baru. Karena apa? Karena dari yang diperpanjang kemarin ternyata belum selesai sih, gitu. Jadi alasan dibuat perpanjangan ini juga jelas di situ disebutkan. Jadi surat ini saya dapat dari grup, ya. Saya kira ini menjadi informasi penting juga. Untuk Bapak Ibu ketahui. Jadi ini untuk kita semua. Jadi dikeluarkan hari ini tanggal 31 Mei 2021. Ini ditandatangani oleh Bapak Direktur Pendidikan Katolik, yaitu Bapak Agustinus Tunggagempa. Nah, ini dalam surat ini dikatakan sehubungan dengan tidak dapat dilaksanakannya proses pendaftaran dan verifikasi berkas calon peserta PPG dalam jabatan Guru Pendidikan Agama Katolik pada tanggal 29 sampai tanggal 31 perpanjangan pertama karena terjadi gangguan pada pusat data Simpatika. Nah, ini memang kendala kita ketika kita bekerja dengan sistem atau komputerisasi. Ketika data mengalami kendala, maka semuanya juga akan mengalami kendala. Maka ini ya memang harus kita pahami tentang kendala ini ya, sistem. Bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut. Ini penting ya. Yang pertama, pendaftaran calon peserta PPG dalam jabatan diperpanjang sampai tanggal 4 Juni 2021 pukul 23.59. Jadi tanggal 5 Juni nah itu saya kira sudah tutup. Jadi ini kesempatan baik bagi kita untuk yang masih belum mendaftar ya. Ini karena verifikasinya diperpanjang, mungkin bisa kita agak bernafas lega gitu. Oh, masih diperpanjang lagi. Jadi saya sendiri belum mendapat konfirmasi dari pusat. Semoga saja segera supaya juga kalau ada kekurangan kita bisa perbaiki. Oke, Bapak Ibu Guru ya, semangat ya. Jangan patah semangat ya. Kita harus positive thinking bahwa apa yang sudah dipersiapkan oleh Bapak Dirjen, oleh tim dari pusat itu memang sesungguhnya memang untuk kita semua. Untuk yang kedua, pengumuman calon peserta PPG dalam jabatan yang lolos seleksi administrasi akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2021. Yang tadinya tanggal 7 Juni, sekarang dimundurkan lagi tanggal 15 Juni. Jadi semoga kita semua yang sudah mendaftar ya, yang sudah memperbaiki berkas, semoga saja tanggal 15 Juni menjadi berita gembira bagi kita semua. Oke. Jadi save the date ya. Silakan simpan tanggal. Yang pertama tanggal 4 Juni ya. Jadi batas terakhir untuk pendaftaran calon ya. Kemudian second date tanggal 15 Juni ya, ke pengumumannya. Kita semua diumumkan siapa yang berhak atau yang memenuhi persyaratan administrasi. Nah, jadi itu surat perpanjangan dari Bapak Dirjen yang ditandatangani oleh Bapak Direktur Pendidikan Katolik ya. Jadi semoga saja ini menjadi angin segar bagi kita yang harap-harap cemas. Aduh, waktunya udah habis kok belum mendapat kejelasan ya, update statusnya masih disetujukan Will begitu. Karena ya seperti pesan Bapak Ola ya, saya perpanjang di sini bahwa semuanya akan baik-baik saja untuk kita. Oke. Dan hal satu lagi yang ingin saya sampaikan ini ada pertanyaan di YouTube ya, yang komen di video saya masukkan satu. Ini pertanyaannya. Ini dari Ibu Puput Indah Wulansari, ini 2 jam yang lalu ya masih. Ini langsung saya screenshot saja. Selamat sore Pak, karena keterlambatan informasi maka saya baru membaca undangan untuk melakukan pemberkasan PPG di Simpatika 2019.
yang jadi pertanyaan saya, apakah nanti saya dapat undangan PPG lagi? Terima kasih. Kalau Ibu sekarang sudah aktif di Simpatika, punya NUPTK, saya kira sekarang masih ada kesempatan tuh. Ya, sampai tanggal 4. Jadi 4 days left ya. Jadi 4 hari 4 days ya, begini. Oke, Ferdinand, Ibu Puput silakan untuk lengkapi berkasnya. Kalau belum update silakan diupdate dulu. Tanyakan ke operator Kanwil. Nah, ini yang terdekat dengan kita. Untuk Bu Puput silakan untuk menyiapkan berkas sebelum sebelum tanggal 4. Jadi masih ada kesempatan karena diperpanjang atas kemurahan hati Bapak Direktur dan Bapak Dirjen tentunya ya. Jadi kita masih diberi kesempatan itu. Di samping tadi disampaikan ada gangguan sistem ya di Simpatika. Oke, itu untuk Bu Puput Indah Wulansari. Yang berikutnya, pertanyaan berikutnya yang saya tanggapi dari Ibu Bapak ini ya. Dari Karlin 2. Malam Pak, ada perbedaan data kita yang disetujui admin pusat dan telah disetujui oleh Kanwil tanpa diminta ada perbaikan data. Saya kira ini kalau sudah disetujui oleh admin pusat tentunya memang tidak perlu ada perbaikan gitu ya. Jadi kalau sudah tidak ada perbaikan data berarti sempurna. Jadi persyaratan itu yang sudah sudah sesuai dengan ketentuan. Oke, karena operator lah yang berhak untuk mengatakan diperbaiki atau tidak, begitu. Oke, di kesempatan baik ini juga saya akan membagikan beberapa yang kemarin saya juga buat konten mengenai berbagi. Ini juga sudah saya coba inventaris email-email yang tertinggal. Saya mohon maaf karena memang baru sekarang saya bisa mengirimkan. Jadi kepada sekitar 4 orang ya. Ini untuk soal latihan-latihan gitu ya. Untuk pedagogik dan profesional dan wawasan kebangsaan itu yang disyaratkan. Kemarin informasi itu yang saya terima ya, yang terima dari grup. Tes yang ada itu adalah tes wawasan kebangsaan, tes profesional dan tes pedagogik begitu. Jadi ada 3. Jadi mari kita siapkan sama-sama, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Oke, ini saya kirimkan kepada sekitar 5 orang ya, semoga sampai. Ini saya kirimkan untuk soal materinya untuk wawasan kebangsaan dan pedagogik gitu ya. Oke, sending. Hopefully message send. Oke, saya kira sudah terkirim. Thank you very much. Terus dukung channel DMC Sudarso, please. Semoga informasi-informasi ini juga berguna bagi kita, terutama dalam dalam mempersiapkan PPG kita. Di samping kita pasti hari ini ya masih dalam masa-masa penilaian akhir tahun ya. Kita disibukkan oleh membuat soal, kemudian nanti mengawas. Jadi jangan kita juga tinggalkan tugas dan kewajiban kita. Karena urusan PPG ini ya terjadi ketidakjelasan, kemudian kita menjadi kurang semangat gitu ya. Tapi kita harus tetap semangat melayani anak-anak kita, karena itu tujuan kita menjadi seorang pelayan, menjadi seorang guru. Saya kira begitu. Terima kasih sudah support dan dukung channel DMC Ya Sudarso. Bagi yang ingin bertanya atau kita diskusikan juga boleh ya, berkaitan dengan apapun soal kita sebagai guru, soal apapun yang mungkin kita bisa diskusikan bersama. Baik, karena diskusi itu mengumpulkan ide, mengumpulkan gagasan, mencari solusi begitu. Jadi kadangkala kalau kita tidak berdiskusi itu kita menjadi logik kita gitu ya, rasio kita itu menjadi kurang terasah gitu ya. Maka pentingnya kita berargumen, pentingnya kita mengeluarkan pendapat, itu sangat baik untuk membangun kasanah, menambah wawasan kita.
Oke, demikian propesiat bagi Bapak Ibu guru yang sudah diterima oleh admin pusat, dan jangan khawatir untuk yang masih di admin Kanwil. Seperti pesan Pak Ola, semuanya akan baik-baik saja ya. Oke, demikian hari ini. Tuhan memberkati. God bless.